Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wal rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita di pagi hari Jumat ini hingga membentangkan waktunya untuk kita, dan kita berupaya menepati janji kita kepada Allah di setiap harinya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita dengan ikhlas, dengan ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita, sebagai malik kita, dan menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, pemimpin kita, dan menjadikan Al-Quran sebagai dustur, sebagai undang-undang yang melingkupi kehidupan seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, tentu dalam kehidupan yang kita jalani ini ada satu hal yang penting yang patut kita perhatikan dari salah satu bagian tubuh kita, yaitu lisan, perkataan yang muncul dan keluar dari apa yang dikatakan. Sungguh keselamatan manusia salah satunya ada di atas lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Al-hadis atau kama qala. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengimani dengan benar datangnya hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau jika tidak mampu berkata yang baik, hendaklah dia diam. Di era saat ini, ketika kapitalis dan sekuleris dan liberalis dengan isme-ismenya, kapitalisme, sekulerisme, liberalisme, dan produk-produk akal demokrasi menjadikan seseorang bebas berkata-kata. Sudah berlalu di banyak waktu bagaimana orang itu menista agama, menista Allah, menista Rasulnya, menista kitabullah, menista Islam. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah dapatkan dengan mudah sekarang, di saat masa pandemi, kemudian orang beralih melihat dengan tayangan-tayangan online, dan kemudian di situ dijadikan sebagai media ujaran-ujaran kebencian, hasad, fitnah, namimah, ghibah, sebagai media untuk kemudian menebarkan apa yang kemudian ada di dalam dirinya yang terlontarkan di dalam lisan-lisannya. Bukankah kita sadar apa yang kita ucapkan kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala?
Maka dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. At-taqwa biman al-khauf, takut, benar-benar takut dengan segala perintahnya untuk kita laksanakan dan segala larangan untuk kita jauhi. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah engkau berkata-kata yang benar, perkataan yang berbasis akidah, perkataan yang dilakukan karena dorongan keimanan yang benar. Akidah kita adalah akidah Islam yang dilandasi oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka semua yang tumbuh dan berakar dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, inilah yang menjadi pondasi kuat ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, yang salah satunya di situ adalah berucap, berkata. Hari ini bukan hanya lisan yang menjadi perang, menjadi fitnah, bahkan menjadi senjata pemusnah massal, tapi juga tulisan. Jadi kalau tadi salamatul insan fi hifdzil lisan, salamatul insan fi hifdzil tulisan, bisa jadi karena tulisan-tulisan, komentar-komentar, status-status di semua media-media sosial itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya seorang mukmin yang lurus, yang benar akidahnya, yang lurus tauhidnya, maka sejatinya media-media itu menjadi sarana dakwah kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan yang benar, qulil haq walau kana murra. Baik. Walaupun kemudian dibuat sebuah undang-undang, yang undang-undang ini pun masih ambigu. Kita ngomong benar, kita ngomong sesuai dengan Al-Quran, dikatakan radikal. Kita ngomong kafir karena dasarnya memang kafir. Seperti kita menyampaikan ayat dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ya memang mereka kafir. Kalau bukan Islam ya kafir. Selesai. Tetapi ada adabnya, ada etikanya di dalam kemudian kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak, seru mereka di jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hujah. Ya, kapan waktu ribut masalah mural. Karena orang itu melihat ada sesuatu yang tidak beres. Bisa jadi dengan kacamata yang benar, yang hak itu harusnya hak disampaikan, yang batil itu batil disampaikan. Tapi bisa jadi ada kacamata orang itu karena landasannya bukan landasan yang syar'i, bukan landasan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa jadi dia bisa melihat yang benar itu salah. Kita mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Katanya anti kritik. Tapi ya begitulah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Siapapun di antara kita yang senantiasa kokoh menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran dengan lurus sesuai apa yang diajarkan dalam Islam, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kebenaran itu memang harus tegak. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, baik dengan perbuatan maupun perkataan, baik dengan hujah, baik dengan perdebatan,
baik dengan mauidhah hasanah, dengan cara yang baik, tergantung konteksnya berbicara apa dan objek yang sedang diajak bicara seperti apa. Tidak bisa kita gebiah uyah, kita samaratakan bagaimana cara dakwah itu. Dakwah memang ada kesan halus, ada kesan kasar. Dilihat dulu siapa objek dakwahnya. Dakwah bisa santun, bisa juga tidak santun, tergantung bagaimana topiknya. Bukan dakwah yang kemudian halus, damai, seakan-akan kemudian meminggirkan ya ajaran-ajaran Islam yang memang harus asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir. Tapi baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, beliau menampakkan apa yang kemudian harus ditampakkan di tempat yang tepat, di saat yang tepat pula. Bagaimana beliau lemah lembutnya kepada para sahabat ridwanullah alaihi. Bagaimana beliau lemah lembutnya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam menyampaikan Islam, ketika mereka pun tidak berlaku keras kepada beliau. Tapi ketika orang-orang Yahudi melakukan pelecehan terhadap seorang muslimah di pasar, mereka dari Bani Qainaqah, apa yang Rasulullah SAW angkat pedang, cari orang itu, bunuh kalau bisa, karena dia telah mengumbar, mempermalukan seorang wanita dengan memperlihatkan auratnya di tengah pasar. Dan sampai berita itu kepada Rasulullah, Rasulullah katakan kital, bunuh. Jadi harus seimbang jamaah rahimakumullah. Dalam kitab Asy-Syifa At-Ta'rif fi Huquqil Mustafa dijelaskan bagaimana sosok Rasulullah. Beliau di rumah, di luar rumah, ketika sedang bermasyarakat, ketika sedang berdakwah, ketika sedang berdagang, ketika sedang bermuamalah, ketika sedang memimpin umat ini. Begitulah baginda Rasulullah SAW menegakkan kebenaran di atas lisan-lisan beliau. Jamaah rahimakumullah, disinilah pentingnya kita cerdas di era digital, di era IT yang sedang berkembang di tengah-tengah di masa kita hari ini. Kita manfaatkan semua media-media itu menjadi alat-alat dakwah yang benar. Jangan sampai itu semua menjadi harimau-harimau yang menerkam kita kembali. Salah kita menempatkan apa yang kemudian tidak harus kita tempatkan. Jadikan media-media sosial sebagai sarana dakwah untuk mengenalkan Islam. Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil alamin yang abal-abal. Bukan yang kemudian berbicara di balik kata moderat atau moderasi beragama hari ini. Yang itu abu-abu, tidak jelas. Kita ini mau diajak tasamuh, bertoleransi, tapi kemudian keluar dari batas-batas toleransi itu. Akhirnya ada doa bersama yang sama sekali Rasulullah SAW tidak pernah ngajarkan. Doa bersama lintas agama itu tidak pernah diajarkan. Kalau memang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis dan berpegang teguh wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima, maka justru ketika kita dalam garis ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengikuti ulama-ulama yang salih, ulama-ulama yang mukhlis, yang dengan lisannya menyampaikan kebenaran, maka sesungguhnya Allah akan mengantarkan kita kepada kebenangan yang besar. Faqad faza fauzan azima. Namun hari ini kita terus melakukan evaluasi dan muhasabah. Pertama pada diri kita sendiri, sudahkah kita menegakkan lisan-lisan kita ini dengan lisan-lisan yang benar? Sudahkah keluarga kita arahkan, kita tarbiyah, kita didik untuk kemudian juga berkata-kata, berucap yang benar. Katakanlah perkataan yang benar, perkataan yang kemudian mengarahkan pada hujah, mendatangkan huda, mendapatkan rahmah, dan kemudian diliputi keberkahan. Sudahkah kita kemudian menjadikan komunitas di antara kita, baik komunitas dunia maya, media sosial, komunitas nyata di tengah-tengah masyarakat, adalah komunitas yang memang berdiri di atas tegak lisan-lisan yang benar? Dan sudahkah
pemimpin-pemimpin di negeri ini jujur dengan lisannya, menepati janjinya, tidak berulang kali berdusta di atas perkataannya. Bukankah kita lihat seremonial pejabat disumpah di atas kitabul, di bawah kitabullah, di atas kepalanya diletakkan kitabullah Al-Quran. Wallahi sungguh berat kelak tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kitabullah sebagai sumpahnya, jabatan yang dia jalankan, amanah yang dia lakukan, kemudian janji-janjinya tidak ditepati, dusta, berkata bohong, melakukan ini tapi tidak melakukan ini, mengatakan tidak melakukan ini tetapi kemudian melakukan ini. Maka khawatir ada nifak di dalam diri, ada penyakit yang terus menggerus hati, dan kemudian tanpa sadar diri hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan penyesalan tiada henti. Para jamaah rahimakumullah, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan Islam ini kelak sebagai akhir hidup dalam kehidupan kita, agar Allah jadikan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW menjadikan lisan kita adalah lisan yang memang jujur, lisan yang tegak, lisan yang benar, yang kemudian hanya menjadikan Islam ini akhir dalam kehidupan kita, menjadikan Islam ini sebagai maqayis, mafahim, dan qanaah, sebagai standar dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Karena jika tidak dengan aturan Islam, tidak akan pernah kita dapatkan keadilan yang hakiki. Tidak, wallahi tidak. Hanya dengan Islam, hanya dengan syariat Islamlah keadilan itu akan ada. Kita bangun standar bermasyarakat, aturan bermasyarakat, walaupun kita ini majemuk, maka sesungguhnya aturan Islamlah yang mengantarkan kepada kebaikan. Kita punya tasamuh, toleransi dengan ajaran-ajaran yang dan batas-batas yang jelas. Jangan sampai melampaui batas. Dan jadikanlah kita ini qanaah. Cukup, tidak usah cari-cari pendapat orang-orang lain. Seakan-akan Al-Quran itu kurang, seakan-akan baginda Rasulullah SAW diutus itu belum selesai urusannya, sehingga kita perlu mengambil pendapat-pendapat, pikiran-pikiran orang-orang kafir barat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Bukan berarti kita ini nggak boleh berilmu, kita boleh mengkaji ilmu apa saja boleh, tetapi kemudian standar-standar kebenaran tetap harus berpatokan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga ini menjadikan pencerahan buat kita semua. Semoga kemudian kita tegak di atas lisan yang benar. Semoga kita kemudian diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di kesempatan khutbah yang kedua, mari kita tekankan pada diri kita masing-masing, kita pahamkan, kita sadarkan diri kita agar kemudian hanya dan hanya menjadikan Allah sebagai Rabb kita, mengikuti semua aturan dan syariahnya, dan kemudian kita arahkan diri kita dengan kesadaran sesadar-sadarnya. Kita ikhlas seikhlas-ikhlasnya menjadikan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah aturan yang akan menghantarkan kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah merontokkan kesombongan kita. Moga Allah menjernihkan keikhlasan kita.
Semoga Allah juga meluruskan segala niat-niat yang baik dalam rangka kita akhirkan kehidupan kita ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أقيم الصلاة.